Hari ini kita materinya tentang akidah pada anak usia dini. Untuk meyakini tentang akidah, saya akan bertanya kepada kita yang beragama Islam atau Muslim, mau tidak memakan daging babi? Oke, pasti jawabannya tidak. Dimasak selezat, enak apapun, dihidangkan semenarik apapun, kita tidak akan mau dipaksa memakan daging babi. Kenapa? Karena kita punya akidah yang meyakini keharaman memakan daging babi. Sebelum lebih lanjut tentang akidah, saya minta tolong satu orang wali murid ke depan. Oke, terima kasih Bu Yona. Sekarang saya udah bertanya ke ibu-ibu semua. Bu ibu, tahu tidak? Yang namanya Bu Yona itu suka ghibah, suka pinjem uang nggak bayar. Kalau ada di dekat dengan dia, pasti dicubit atau dikata-katai. Kira-kira kalau penyampaian saya seperti itu, apa yang dirasakan kalau kita dekat Ibu Yona? Curiga, takut, bahkan benci sebelum kenal. Sekarang saya ganti informasinya. Selanjutnya, jika saya sampaikan, ibu-ibu tahu tidak yang namanya Bu Yona? Orangnya baik banget, ramah, terakhir, dan sangat peduli dengan teman. Kira-kira apa yang akan dirasakan kalau dekat Ibu Yona? Pasti kita merasa nyaman, aman, dan senang kan? Begitu juga cara kita mengenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta. Jika kita memberikan ancaman, masuk neraka, potong lidah, potong tangan, dimarah Tuhan, ini adalah penyampaian yang keliru. Tetapi jika kita sudah mengenal akidah dan mengatakan, nah Allah itu sangat baik, kamu diberikan mata, bisa melihat warna, bentuk yang indah-indah yang ada di bumi ini, diberikan hidung, bisa mencium, diberikan lidah, bisa mengecap kulit, bisa meraba, dan semua anggota tubuh secara gratis oleh Allah. Mau kamu cari dimanapun, tidak ada yang menjual anggota tubuh. Sehebat, kaya, pintar, tampan, cantik, berkuasa seperti apapun, kita tidak bisa membuat mata, panca indera, dan anggota tubuh yang memberikan perasaan senang, kesal, sedih, bahagia, sayang, itu adalah Allah. Kita tidak bisa menciptakan perasaan. Yang menumbuhkan tanaman, kita di kebun, cabai, tomat, memberikan warnanya, rasanya, itu adalah Allah. Maka kita patut bersyukur dan berterima kasih. Selanjutnya, saya meminta maju ke depan dari perwakilan wali murid B1, B2, B3, B4. Terima kasih. Pasangan B1 yang satunya silakan kertas saya bagikan, baca, terus lakukan perintah itu. Oke, terima kasih. Ibu, tadi perintahnya apa? Memberikan perintah, tapi yang satunya tidak usah nurut. Yang kedua, dia memberikan perintah, dia nggak nurut, malah menjelekkan. Yang ketiga, memberikan perintah, tapi orangnya hanya diam. Yang keempat, diberikan perintah dan yang diberikan perintah itu menurut. Karena saya tanyakan, apa yang ibu-ibu rasakan jika kita memberikan perintah, tapi orang yang diberikan perintah itu malah menjelekkan, nggak nurut. Oh iya, kesel ya, atau nggak suka. Nah, apa yang dirasakan kalau kita memberikan perintah tapi orangnya nurut, malah dilakukan dengan bahagia? Pasti perasaan kita juga bahagia. Itu juga dengan kita kepada Allah. Tapi Allah tidak membutuhkan perintahnya mau diturut atau tidak, tapi pilihannya ada di kita. Kalau kita ikut aturan Allah akan seperti ini, tapi kalau tidak ya akan seperti ini. Jadi semuanya punya konsekuensi dari Allah. Manusia itu pintar memilih. Sekarang kita akan bisa merasakan apa yang kita rasakan kalau kita itu tidak nurut dengan perintah yang diberikan. Tadi ibu-ibu ada yang menjawab merasa bersalah, nggak enak atau nggak nyaman. Terus ada juga yang biasa aja. Terus apa yang dirasakan kalau kita nurut apa yang diperintahkan? Ternyata perasaannya bahagia, tenang. Nah, itu yang kita harapkan. Tapi fenomena di masyarakat, banyak orang yang bisa sholat, bisa ngaji, bisa membaca, bisa semuanya tahu itu salah atau benar, tapi tidak dilakukan. Mengapa? Karena akidah yang melekat di hati dan pikiran mereka
masih kosong, hanya tahu saja, belum masuk ke hatinya. Tugas kita di pelajaran akidah ini, kita harus menanamkan keyakinan akidah itu kepada anak kita, terutama anak usia dini. Kesimpulannya, mengapa kita harus menanamkan akidah sedini mungkin agar anak kita itu menjadi generasi yang kuat, bisa melawan pembulian. Misalnya dikatakan, hidungnya pesek, mereka akan mengucapkan syukur, alhamdulillah, walaupun pesek, aku dikasih oleh Allah hidung daripada tidak. Begitu juga ada yang membuli kalau dia itu kulitnya hitam, wah kamu hitam, jelek. Tapi anak-anak yang akidahnya kuat, dia akan merasa alhamdulillah saya dikasih kulit oleh Allah. Begitu juga dengan pembulian-pembulian yang lain. Jadi anak kita akan bebas bully karena dia bisa berargumen lebih tepat dibanding si pembuli. Terus meyakinkan ke anak-anak kita ini kalau ikut aturan Allah, kita akan tenang atau bahagia. Kalau kita ingin pintar, kita harus berusaha belajar. Kalau kita ingin segala sesuatu, itu harus melakukan sesuai aturan Allah agar anak kita paham. Oh, berarti penting ya ikut aturan Allah ini agar terbiasa dan kita bahagia. Kalau kita tidak ikut aturan Allah, misalnya kita tidak mau menjaga kebersihan yang tolabul atau huruf syatrul iman, jadi itu salah kita, bukan takdir dari Allah, bukan karena salah Allah, tapi aturan Allah menjaga kebersihan. Itu salah kita tidak mau gosok gigi, akibatnya sakit gigi. Kalau kita malas mandi, badan kita akan bau. Seperti itu dengan segala hal pelanggaran yang tidak ikut aturan Allah akan berdampak pada kita sendiri. Kebahagiaan itu akan ada bagi manusia yang mau berpikir dan beriman, karena orang-orang yang berpikir itu belajar. Misalnya, oh aku ingin pintar membuat rumah, dia akan belajar membuat rumah. Itu kan dia berpikir ingin membuat rumah. Tapi kalau orang yang malas berpikir, dia tidak akan mampu membuat segala sesuatu. Dia hanya menjadi beban bagi orang lain atau menyusahkan orang lain. Nauzubillah, semoga anak-anak kita tidak ada yang seperti itu. Alhamdulillah, materi tentang pengenalan akidah pada anak usia dini di kegiatan Parents and Me di bulan September 2023 selesai. Apa yang telah disampaikan, bismillah, bisa dilakukan oleh orang tua di rumah. Tetap semangat, belajar mengasuh dengan cinta, mendidik dengan ilmu, menuju generasi bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.